Good Kind ini waktu itu pas gue pakai yang menarik adalah kan ada data-datanya dan dibilangnya AI driven. Is it apa AI driven atau AI proven atau something? AI powered. AI powered, yes gitu. Kenapa lo kepikirannya bahwa ini perlu AI nih? Tim kita tuh nggak gede bro. Tim kita tuh under 10 people. Oh wow. Gitu. Dan waktu itu kita melayani waktu lagi heboh-hebohnya tuh 80 juta kunjungan bro. 80 juta? Iya. Kita lihat traffic itu gini, terus kayak gitu. Waktu itu kita juga ngecek ranking kita, kita lebih banyak dipakai dari Bukalapak. Kayak gitu. Oh wow. Berarti tim kita cuma di bawah 10 orang gitu. Iya. Nah tapi poin buat jawab pertanyaan lo, ya kalau kita punya orang dikit gitu, mesti melayani orang sebanyak itu, kalau nggak pakai AI, nggak bisa bro. Welcome home Kanisians, selamat datang di podcast Kanitalk, tempatnya Kanisian bicara. Saya Dwika Putra, CC 2007, yang akan membawakan podcast pada hari ini sebagai host. Dan kita akan berbicara dengan alumni-alumni Kanisius yang juga tentunya menginspirasi dan memberikan dampak bagi sesamanya. Tamu kita hari ini dengan basic dari AI, data, teknologi, dan segala macamnya, tapi juga masih punya waktu untuk membuat sesuatu yang berdampak buat demokrasi dan transparansi data di Indonesia. Johan Sulaiman, CC 1996. Selamat datang Pak, sehat Pak? Thank you. Waduh, panggil gue Johan dong. Johan aja ya, nggak usah pakai Bapak ya? Kita gue lu aja nggak apa-apa? Iya dong, harus. Oke, Pak. Langsung Pak lagi nggak apa-apa ya? Pak Johan, boleh cerita sedikit nggak? Siapakah Anda, sekarang sedang mengerjakan apa, dan sedang membuat apa? Boleh diceritain aja. Siap. Pertama thank you banget nih diundang, bisa ngobrol sama lu, Dwi, kenalan, dari kita cerita-cerita juga. Emang yang paling seru tuh kalau ketemu sama anak CC, selalu ada aja yang jadi inspirasi. Jadi, amin. Itu mantap sih. Nah kalau gue sih ceritanya biasa aja. Ini sekarang seperti yang lo bilang, karena gue lagi kerja di satu perusahaan ya yang cloud business, jadi memang ngerjain data sama AI yang lagi lumayan hot nih belakangan ini ya. Betul. Nah itu seru sih. Dari dulu emang gue minat gue di teknologi mungkin ya. Oke. Jadi ini suatu hal yang buat gue fulfilling juga gitu. Dan ngelihat Indonesia itu emang bisa banget kebantu sama teknologi sebetulnya gitu kan. Kita butuh banget lah bantuan sebetulnya dari segala macam. Nah tapi tadi lo juga bilang soal satu lagi nih passion project lah mungkin ya. Nah ini juga ntar kita cerita gimana asal muasalnya, cuman gue ada project lagi namanya kan goodkind.id. Goodkind.id. Ya itu kalau mungkin lo inget, mungkin lo juga pernah pakai, gue nggak tahu waktu tahun lalu pernah ya. Betul. Iya itu kita thank you banget by the way udah support kita. Jadi basically itu aplikasi aja, tapi gunanya waktu itu kita pikir kan, kalau kita lagi mau milih kepala daerah atau mungkin presiden itu. Ini kadang-kadang kita nggak gitu tahu. Benar. Background-nya apa, lalu kita nggak kenal kan. Benar. Kalau nggak kenal lo kagak sayang dan lo nggak tahu nih. Kan ini menentukan nasib kita at least 5 tahun ke depan mungkin lebih gitu. Betul. Keputusan-keputusan dia itu akan menentukan nasib kita semua. Nah waktu itu karena ada kebutuhan itu, gue dulu sama beberapa teman mikir, kita coba aja deh, kayak kita bisa nih. Kita tahu data, kita tahu teknologi, ayo deh kita bikin aplikasi buat jadi sebetulnya memudahkan lah orang-orang, teman-teman, dan juga keluarga bisa lebih kenal dengan calon kepala daerah. Oke, jadi karena memang sebenarnya ini menurut gue menarik ya Pak Johan ya. Soalnya kayak jujur mungkin umur kita nggak terlalu jauh beda lah ya. Nggak terlalu jauh lah ya. Tapi gue umur 36. Dan sejak gue punya KTP 17 tahun berarti gue sudah harusnya 3 kali minimal milih presiden, kepala daerah pemilihan langsung mungkin baru mulai di 2012, jadi mungkin baru 3 kali gitu ya kurang lebih. Dan sepanjang itu yang sering gue lihat adalah biasanya kita baru dapat data-datanya ini, bukan data bahkan, klaim mereka baru keluar pada saat poster terpajang depan rumah kita dan lain sebagainya, tapi tidak ada check and balancing-nya nih. Gue nggak tahu sebenarnya apakah benar atau tidak. Apakah ada berita-berita buruk tentang mereka atau berita baik bahkan tentang mereka dan lain sebagainya. So, Goodkind ini
waktu itu pas gue pakai yang menarik adalah kan ada data-datanya dan dibilangnya AI driven. Is it apa AI driven atau AI proven atau something? AI powered. AI powered, yes gitu. Kenapa lo kepikirannya bahwa oh ini perlu AI nih? Karena kan bisa aja sebenarnya bikin kayak semacam apa ya? Clipping Godita aja gitu. Oh ya si ini bisa mereka taruh CV dan segala macam. Kenapa lo mikir pakai AI ini penting? Oke. Nih jujurnya pertama AI harus ada karena itu kan suatu hal yang direcognize juga. Itu satu aspek itu. Cuman aspek kedua memang AI itu kan dari segi cost juga bantu kita ya. Tim kita tuh nggak gede bro. Tim kita tuh under 10 people. Oh wow. Gitu loh. Dan waktu itu kita melayani waktu lagi heboh-hebohnya tuh 80 juta kunjungan bro. 80 juta? Iya. Gitu. Dalam sebulan? Dalam rentang waktu, terutama yang paling heboh tuh kayak sebulanan itu ada 70-an juta. Karena waktu itu gila, itu kita juga wah gila, bayangin nih. Itu kebiasaan orang Indonesia banget tuh, deadliner tuh, begitu udah deket baru nyontek tuh. Bener. Jadi kita lihat traffic itu gini terus kayak gitu. Waktu itu kita juga ngecek ranking kita, kita lebih banyak dipakai dari Bukalapak. Kayak gitu. Oh wow. Berarti tim kita cuma di bawah 10 orang gitu. Iya. Nah tapi poin buat jawab pertanyaan lo, ya kalau kita punya orang dikit gitu, mesti melayani orang sebanyak itu, kalau nggak pakai AI nggak bisa bro. Ngerti. Gitu. Ngerti. Itu sih. Oke. Terus what drives you bro? Kenapa tiba-tiba lo kepikiran kita perlu ini nih gitu? I mean, have you ever been in public office? Kayaknya enggak gitu ya. Nggak pernah. Apakah lo pernah running for public office? Juga kayaknya enggak, kalau yang gue tahu ya. Gitu. Yeah. Why? Nah, oke. Sebelum gue jawab itu, gue tadi yang ngomong tuh menarik banget. Gue biasanya selalu tanya kalau orang bilang, oh gue udah umur segini, milih berapa kali. Nah, gue mau nanya, lo milih pertama kali pas umur berapa? 2009. Umur 20? Umur 20 lo milih? Yes. Dan lo konsisten milih gitu ya? Yes. Oke. Konsisten. Nah, kalau gua milih itu baru tahun 2013 kali ya. Oh wow. Jadi gua tuh golput di awal. Oke. Jadi gua tuh nggak peduli banget sama politik. Betul. Gitu. Jujur aja gitu. Kenapa? Karena gua ngerasa percuma lah. Gitu. Kayak dipilih manapun sama aja. Gue besok harus kerja. Kan katanya gitu orang-orang bilang. Kan. Dan mereka kayak nggak melakukan apa-apa buat gue deh. Yang lama-lama itu mau pilih di DPR, mau pilih jadi gubernur kayak jadi apa. Gue nggak ngerasa mereka tuh membuat sesuatu buat gue. Nggak ada impact-nya. Nggak ada impact-nya. Persepsi gue, mereka melakukan sesuatu buat diri dia sendiri. Betul. Gitu. Atau apapun lah gitu. Nah, jadi gue politik itu bagi gue tuh that's matter to me. Dan juga terus terang juga kan ajaran mungkin keluarga gue, stay away from politics. It just brings you trouble gitu. Stay in your whatever business, profesional. With gitu whatever background lah ya. Ya, nah kan itu lebih aman. Lu juga kayak gitu kan. Nah, tapi makanya kan kenapa yang bikin gue berubah itu karena waktu itu ya jujur aja waktu itu kan Pilkada Jakarta. Ternyata nih aku ada angin segar nih gitu. Waktu itu kan zamannya Jokowi sama Ahok ya. Iya. Kok kayaknya beda nih gitu. Terus kayaknya waktu itu gue masih di luar negeri nih gitu. Cuman gue akhirnya pulang. Terus gue milih gitu. Gue masih ada fotonya. Itu pertama kali seumur hidup gue milih gitu. Fun fact ya Pak, 2009 gue milih. Gue di Australia Pak. Gue jadi panitia pemilu di Australia. Lu panitia di sana? Iya. Di situ karena gue milih. Karena panitia men. Udah gak bisa kabur. Udah gak bisa kabur. Udah di situ. Iya, gue apa? KPPSLN. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. Jadi gue mau gak mau milih. Orang di Konjen, masa ya gue gak milih. Terus lanjut, habis itu ya jadi lebih tahu lah gitu kan. Jadi gue tuh betul dari gak tahu apa-apa, gak peduli dan menjauhkan diri. Karena tahu-tahu emang lucu juga, malah jadi terlibat gitu ya. Got it. Dan menurut gue, tapi menurut gue awalnya sih karena pertama ternyata kalau ada pemimpin yang benar, itu tuh impact-nya tuh banyak banget. Karena dia pegang anggaran gitu kan. Betul. Dia jadi panutan. Dia bisa bikin kebijakan atau mencabut kebijakan. Kita sudah melihat sebenarnya ada beberapa dari pemimpin dari level yang tertinggi lah ya, dari level presiden gitu. Misalnya ada yang membuat hari besar, ada yang mencabut hari-hari tertentu dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling sederhana yang kita kelihatan dulu lah ya gitu. Apalagi ini yang daerah-daerah yang setiap hari kita tinggal di dalamnya gitu kan ya. Oke. Tapi ini berarti Good Kind dari tahun berapa Pak?
Itu cuma dari tahun 2022 nggak sih? Ya, Baru ya, banget, 2022. Why? Kenapa tiba-tiba lo berpikir dari, oke, gue dari apatis, lalu gue terjun praktis, bukan praktis ya, individu lah ya. Oke, yang penting gue milih dari bukan pemilih jadi pemilih. Lalu sekarang dari pemilih jadi mungkin sebelumnya lo edukasi ke teman-teman dan keluarga untuk jangan golput. And then after that you go even bigger bahwa gue mau bikin platform yang memajukan edukasi politik dan segala macamnya di Indonesia. Apa tuh driving point-nya apa? Ini jawaban jujurnya ya. Of course. Jadi kita kan di sini kalau nggak jujur nggak boleh Pak katanya. Nggak boleh ya. Itu hak syarat. Nyontek dikeluarin. Nyontek keluarin deh. Saya kan nyontek dikeluarin. Sekarang sih gitu ya. Aduh enggak. Anda tanya CG deh. Terus gimana Pak? Jawab jujur Pak, monggo. Kalau ada aturan itu dulu mungkin lulusannya mungkin kagak terlalu banyak. Saya nggak dengar. Oke. Tapi kenapa? Tadi ceritanya, jujurnya tuh memang panggilan sih, jujur aja ya. Ini mungkin kedengarannya kok terlalu idealisis apa terlalu naif, gue nggak tahu deh. Cuman emang tuh jujurnya emang jawaban gue itu. Waktu itu gue sempet COVID dan waktu itu sakit 1 hari 2 hari cukup berat, kayak 14 jam gue tidur. Jadi gue tutup mata, buka mata lagi udah 14 jam. Saking badannya tuh capek dan mesti itu. Nah lalu hari pertama kayak gitu, terus oke lah ini paling tidurin aja pasti sembuh gitu. Hari kedua ternyata masih sama nih gitu. Tapi oke lah, saya seumur hidup gua kan masih muda ceritanya waktu itu. Maksudnya ya 40-an lah. Pasti sembuh lah gitu loh. Hari ketiga pasti sembuh. Ini cuma penyakit gini doang. Ternyata hari ketiga gue juga nggak sembuh juga. Nah, gue langsung khawatir nih, gila. Lu kan dengar-dengar nih ya, banyak banget kabar buruk waktu itu, teman kayak atau keluarga yang udah pass away gitu. Jadi gue sangat-sangat depres sebetulnya, karena waktu itu gue jadi sadar, kayak gue ternyata gue bisa jadi udah nggak lanjut lagi nih gitu. Iya. Bisa jadi kontraknya selesai di sini nih. Terus, nah nggak tahu kenapa gue tuh yakin banget di saat itu ada tuh tek gitu, gue mesti tanggung jawaban nih ke bos gue, gitu. Nanti gue bakal menghadap bos, big boss, yang di sana gitu, dan pasti ditagih. Oke, lu udah ngapain aja? Lu ngapain aja sih? Terus waktu itu gila gue langsung depres karena gue nggak punya jawaban yang bagus buat jawab bos gue nih. Wow. Gitu. Apa ya, nggak tahu deh bros. Gitu. Emang nggak ada sih gitu kan. Alasannya profound banget ya ini ya ternyata. Wah, alasannya mungkin selfish sebetulnya karena gue nggak mau dimarahin bos. Iya. But it's very profound. Banyak orang yang mikir kayak gitu kan cuman kayak, oh aku rajin ke gereja misalnya atau rajin beribadah udah cukup gitu. And you decide to go into educating people. Sama gue ngerasa nggak cukup. Ya ini pribadi kan. Oke. Gue ngerasa gue nggak cukup apapun yang gue lakukan. Apapun yang kalau ada pun yang baik yang gue lakukan. Jadi karena mungkin gue tahu data dan AI itu bro. Terus ini kok lo udah gue kasih pendidikan istilahnya pengalaman. What do you do with this? Selain ya buat of course cari nafkah penting ya. Tapi kayaknya bisa more gitu. Nah itu sih sebetulnya. Ini kayak cerita perumpamaan di Alkitab nih ya, yang apa orang dikasih 10 talenta, 20 talenta, dikubur dalam tanah, sementara yang satu dilipat gandakan, itu yang disukai. Gue ingat itu emang. Gue takutnya mengalami nasib sama orang yang mengubur itu. Iya. Karena lo ngerasa, oke gue udah dikasih, gue pakai buat diri gue sendiri, yang penting gue nggak dimarahin, ternyata malah dimarahin karena harusnya dibagikan. Serem bro. Garit. Yeah. Ngerti gue Alkitab, masih ngerti gue, masih baca ternyata. Relate ya gitu. Masih relate. Oke. So, gimana tanggapan keluarga, bro? Keluarga sudah supportive ya, karena emang kita juga bikinnya, kita for sure, waktu gua akhirnya sadar, udah sembuh, kan untungnya sembuh, terus oke lah, kayak mau ngapain, itu pun juga gua tanya Tuhan juga, gua nggak tahu deh Tuhan, gua masih ngapain, tapi yang pasti yang gua lakuin ini kurang, jadi karena gua nggak tahu, gua tanya aja, gitu. Ya, termasuk tanya di Alkitab juga nih gitu. Apa jawabannya pasti ada di sini doa. Nah, terus waktu itu kan jawabannya adalah kita tuh mesti bantu orang-orang yang Tuhan tuh peduli, yang ternyata nggak dipeduli sama mungkin pemimpin-pemimpin yang beberapa oknum lah gitu. Itu nongol banget di situ. Nah, kalau ngomong soal Canisius,
mungkin tanaman dari dulu juga ya, kayak meant for others, itu kita hidup buat orang lain, itu sama memang jadi mixing ke dalam proses gua menemukan jawaban itu gitu. Nah tapi untuk jawab lu tadi, waktu gua ketemu jawabannya gua mau mendisrupsi suatu industri, waktu itu dulu industri korupsi lah atau industri apa gitu loh. Karena data-data itu gunanya tuh buat ngedisrupsi bro. Benar. Kalau lihat tuh kayak toko buku didisrupsi sama Amazon. Tempat kerja gua. Kita jadi belajar waktu gua join Amazon, kita diajarin apa caranya buat ngedisrupsi industri. How to gitu. disrupt ya. Ya, toko buku didisrupt, taksi didisrupt sama Uber waktu ya itu, kan. ya, betul. Lalu juga Blockbuster, sewa-sewaan Netflix. Itu kan Netflix run on AWS. Amazon. Jadi kita tahu hal-hal gini terus jadi again, gue tahu hal-hal ini, kenapa gue gak pakai buat hal yang bagus nih gitu. Ya. Nah tapi waktu itu ada 2 opsi bro, setelah gue yakin, caranya gitu. Gue bisa kayak WikiLeaks, Julian Assange. Data kan data banget tuh dia ngeluarin data ke semua orang. Tapi dia mungkin lebih ke black hat kali, lebih ke oposisi. Atau gue bisa yang lebih bikin data buat orang mudeng, aware, tapi semangat kolaboratif. Nah, gue nggak segila Julian Assange gitu. Kayaknya ini lumayan berat nih. Jadi sebenarnya nggak harus kayak gitu juga. Nah, akhirnya kita bikin bahkan namanya pun deliberate bro, good kind. Kita mau bikin secupu mungkin. Jadi nggak kayak lu mau posisi lu apa. Yes, kita mau stand for the truth, tapi dengan semangat kolaborasi. We are the good kind. Betul. We are good and we are kind. And we want to find the good kind leader. Betul intinya itu. Gue percaya di Indonesia ini ratusan juta orang, banyak bro sebetulnya. Gue ngomong sama CG tadi kan kayak, betulnya banyak banget orang. Dan lucunya tuh orang yang makin baik, makin kind, biasanya makin gak mau nongol. Iya. Gitu. Ngasih panggung buat orang. Iya, teman padahal kita Indonesia, apalagi butuh sekarang juga, ya, kita kan butuh bro. Kita butuh terinspirasi, kita butuh belajar. Kita butuh berkolaborasi sama orang-orang kayak gitu. Basically what you're doing with Good Kind juga ngasih panggung ke orang-orang ini supaya yang benar bisa didiscover dengan baik itu yang oleh orang. Oke, got it. Pak, tapi tadi lo bilang kan bahwa lo dari AWS ya, gitu, AWS gitu, Amazon Web Service, kemudian juga di situ lo sebagai gue Head of Data and AI. Head of Data and AI AWS di Indonesia. Seberapa jauh sih itu membantu lo? Tadi kan lo ngomong bahwa lo ditanamkan untuk disrupting sesuatu ya. Meskipun gue tetap nggak setuju kalau korupsi disebut sebagai industri. Gitu. Korupsi itu tetap sebuah anomali yang harusnya dilawan. Sadly jumlahnya banyak banget, jadi kelihatannya kayak industri. Tapi oke, gitu. Mungkin, tapi lo dapat sense-nya bahwa lo mau ngedisrupt industri tersebut dan mungkin digabungkan dengan meant for others, you want to educate dan lain sebagainya. Tapi seberapa jauh sih sebenarnya that tenure sampai sekarang gitu ya at AWS membantu lu dalam membuat si Good Kind ini gitu? Kalau bagian itunya, sebelumnya soal industri itu gue setuju sama lo. The reason kenapa gue bilang industri, karena itu sistemik. Iya. Gitu. Itu bukan 1-2 orang. Itu sudah menjadi sistem atau culture. Mengakar ya? Mengakar dan buat ngelawan sistem itu caranya beda dengan misalnya ngelawan insiden-insiden. Misalnya ada satu karyawan nyolong, ya udah lo mungkin cari orang tangkap gitu. Cuma kalau udah sistemik, lo nggak bisa cuma ngejar orang gitu. Nah itu maksud gue dan memang paham. Tapi gue setuju banget sama lo. Itu suatu hal yang sangat jahat ya, yang kita tidak benar. Dan korbannya kesannya nggak ada. Kayak murder sama korupsi kayaknya lebih jahat murder nggak sih? There is no victimless crime lah. Sebetulnya korupsi itu bisa mengakibatkan lebih banyak kejahatan daripada. Betul, setuju gue. Pembunuhan gitu. Betul. Tapi balik ke pertanyaan lo di AWS, ya tentunya, nah ini AWS tentunya kan suatu bisnis dan tentunya harus ada pemisahan. Jadi obviously gue kerja gitu ya. Cuman memang pembelajaran dari situ yang gue bilang itu satu hal yang gue coba aplikasikan dalam in my off hours lah gitu ya, sesuatu. Tapi juga kedua, I think kebetulan AWS itu, ini bukan iklan ya, tapi AWS itu punya moto 100% Amazonian sama 100% Indonesian. Gitu. Ternyata di AWS gue tuh ketemu teman-teman yang emang cinta negara bro gitu. Dan itu gue jadi itu suatu hal yang buat kita thankful banget dan waktu cerita sama teman-teman juga pakai widu gitu kan, bantu support itu juga obviously ada ya. Again di luar ranah kerja kita sehari-hari. I think itu juga penting ya. Dan juga ketiganya ya teknologi kan kita belajar terus karena
ketika AWS membuat satu service baru gitu di data, di AI kan keluar terus gitu kan. Yeah. Ya itu juga gue mikir nih, oke, ini gimana nih bisa incorporate. In a sense gue bisa tahu lebih dulu dibanding mungkin orang yang bukan di Dari luar. dunia gue gitu. Itu sih. 80 juta views sih kalau lu nggak ada 80 juta visit sih kalau lu nggak ada Gila, pengetahuannya jebol berapa kali tuh. Wah gila bro, jebol dan kalau lu nggak hati-hati bayarnya berapa bro? Itu, saya baru pengen nanya angkanya berapa. Actually, I'm glad you bring it up karena thank you AWS karena kalau nggak gini, kita naiknya kan trafficnya itu bisa ribuan kali, enggak puluhan ribu kali. Cost gua tuh ini gue bukanya sini, gue nggak ada masalah. Ini kan kita juga yayasan ya, kita bisa, by the way Goodcan tuh is a non-profit. Oke, cool. Jadi ya kalau bulanan kita mungkin berapa ratus dolar gitu, kita masih bisa handle. Nah, waktu itu 50 juta, gila. Ini kita panik tuh karena wah gede gimana? Pertama kita mau jaga jangan down. Yeah, itu course. juga masalah gitu kan. Yeah, uptime-nya harus 100% dong, kayak gitu dong. Ada cloud gitu kan, cloud scaling down segala macam itu untung bisa. Tapi again kalau kita punya server di rumah itu nggak mungkin. Gue mesti beli server terus gitu kan. Yeah. Jadi dengan teknologi cloud kita bisa gedein. Nah tapi yang penting juga waktu gedein jangan lupa jaga cost-nya jadi rendah terus. Iya. Singkat cerita pokoknya kita naik puluhan ribu kali, actually mungkin lebih ya, puluhan ribu kali, tapi cost kita cuma naik 10 kali. Dan abis udah kelar, langsung turun lagi. Nggak cuma sih Pak, tapi ya oke. Iya, masih lumayan. Tapi for a small period of time dan kita bisa justify the spend gitu loh. Dan itu karena teknologi. Karena kalau nggak kagak mungkin loh. Iya. Waktu itu saking animo masyarakat emang besar. Nah itu juga sebenarnya pembelajaran kita bahwa masyarakat tuh mau peduli. Masyarakat tuh juga tahu data. Got it. Waktu itu dia ngejar cari data kemana-mana, termasuk ke KPK. Kalau lo aware waktu itu, KPK tuh saatnya down terus. Karena diserbu sama netizen gitu. Tapi kita, thankfully kita bisa bilang kita nggak pernah down. Padahal trafficnya kayak gitu. 100% uptime ya berarti? Yes, 100% uptime loh. Dan itu gue juga, ya. Wow, kita nggak pernah tahu sampai kejadian kan. Ternyata thankfully ternyata sistemnya dan teknologinya bisa gitu, handle itu. Sidebar. Sekarang ngapain Goodcan, Pak? We've done, udah dilantik. What is Goodcan doing right now? Iya, tapi udah dilantik. So what are you changing it into? Iya, benar. No, that's a good question. Jadi yang kita bersyukur kita dapat banyak partner dan banyak kolaborator dan simpatisan juga ya. Jadi sekarang kita menggalang dan menumbuhkan simpatisan kita ini dan juga our community. Jadi kita punya komunitas-komunitas yang banyak banget sekarang. Kita bikin feature komunitas. Nggak tahu nih teman-teman mungkin cuma tahunya waktu itu kita simulasi suara. Yeah. Sebetulnya kita bikin feature komunitas dan sudah tiap minggu, tiap bulan ada aja yang join. Karena tujuannya apa? Kita as a non-profit, kita tujuannya mau melayani masyarakat. Jadi kita bikin platform aja. Kita paham bahwa ternyata banyak banget komunitas di Indonesia. Ribuan jumlahnya. Yang gue sangat amazed sih. Karena mereka tuh mendedikasikan diri dia untuk suatu cause yang bagus-bagus. Misalnya mau jadi buat UMKM, buat koperasi, buat financial literacy gitu. Itu banyak banget. Nah, tapi selalu 99% of the time mereka ini ngerti banget social problem, punya trainingnya sosial dari bidang-bidang sosial, tapi teknologi mungkin bukan background dia. Iya. Nah, tapi kita justru mau menjawab itu. Kita platform, let's partner with us. I can help you do the technical part sehingga lo bisa fokus ke kerjaan offline lo, event-event dan menggalang gitu kan, mengedukasi. Tapi pakailah kita untuk your technology gitu. Termasuk mengekspos itu orang-orang yang good and kind leader tadi yang kita bilang. Oke. Berarti bisa dibilang sebenarnya you're helping them transform in terms of technology ya? I love it. Yes, actually that's good. Kata-kata kita kan sebenarnya data dan yang itu buat powering digital transformation, bro. Got it. Itu yang kita lakukan. Nah, minum dulu. Ayo, minum. Saya belum selesai dengan pertanyaan beratnya masih banyak. Tenang. Oke, waduh, ini udah mulai. I still have a plenty. Oke. Another thing is, gue berkali-kali dengar jargon ya, data is the new oil. Gitu. Dan gue juga tahu berkali-kali bahwa banyak institusi, baik itu pemerintah maupun non-government dan lain sebagainya, itu punya banyak data, tapi nggak tahu mau diapain. What's your take on it? Iya,
Itu bener banget. Bener banget. Jadi data itu oil, cuman oil itu kalau nggak dikilang, ya akhirnya cuma mengendap di bawah aja. Jadi menurut gua now is the time sih bro. Jadi memang Indonesia itu negara yang kaya dan banyak orangnya. Betulnya itu daya mentah kita kan, sumber daya mentah yang nggak diolah. So sebetulnya salah satu mimpi gua ke depan tuh sebetulnya gimana kita bisa bikin kayak mapping buat orang-orang dan wilayah yang ada. Karena Indonesia itu sebetulnya yang belum terlalu banyak digali itu arts and culture-nya nggak sih? Udah kalau bisa bilang apa sih yang bikin kita tuh paling bagus, beda dan bisa jadi jago? Gue tuh ngiri bro sama Korea. Korea kan dulu zaman gua sih, Korea itu nggak dipandang sama Indonesia. Setuju? Iya kan sih? Nggak tahu zaman lu ya? Zaman gua paling awal-awal tuh si ini, Song Hye Kyo. Nah, udah mulai dikit-dikit tuh. Ya. Kan? Ya, zaman gua baru mulai juga sih. Tapi kayak dia atau bahkan Taiwan dulu kita nggak pandang lah gitu. Tapi atau Vietnam gitu kan, negara-negara yang bagi kita lebih kecil dari kita, nggak punya apa. Bahkan Thailand pun juga, ya kita masih paling hebat. Kita ngerasa kita tuh paling hebat di ASEAN. Betul. Cuma sekarang 2025 Thailand tuh produsen gila buah-buahnya segala macam hasil makanan Thai food-nya. Iya. Itu kayak world class. Di bidang gua kalau iklan semua kita mengkiblatnya ke Thailand. Gua mau iklan kayak Thailand, gua mau bikin iklan gitu ya? kayak Di lu juga gitu ya? Gua nggak even tahu. Berasa banget. Jadi maksudnya what is world class from these countries tuh udah ada. Thailand itu, kalau Taiwan udah jadi semiconductor powerhouse gitu kan. Korea entertainment K-pop, hub the whole world gitu kan. Pertanyaannya Indonesia udah jadi apa? Rendang. Rendangnya sih masih Kemarin rawon sop nomor 1 di dunia bro. Sempat ada begitunya. Tapi masuk sih art and culture. Sebetulnya masuk. Culture masuk ke culture ya. That's a good point. So kita bisa jual itu, bukan jual ya. Maksudnya kita bisa membanggakan itu. Menjual dalam arti positif. Maksudnya kan kita mau ngangkat bangsa. Benar. Masih banyak orang di Indonesia tuh yang betulnya struggling. Gitu kan. Kebetulan kan gue juga karena data, gue juga lumayan belajar. Kan middle class kita malah mengerucut, gitu kan. Masa sih? Iya. Tapi yang pokoknya we have a lot of things yang sebetulnya negara kita yang besar ini potensi. Kalau dipimpin dengan baik, dikelola dengan baik oleh kita semua, oleh pemimpin yang kita pilih, kita pasti bukan cuma nyamain Korea, bisa lebih bagus lagi lah bro, Thailand, gitu kan. Tapi again, apa nih gitu loh. Nah menurut gua sih, kenapa nggak arts and culture gitu loh. Iya. Sebenarnya menarik, ini gue agak jadi ke politik dikit bentar, sidebar semenit, 2 menit doang kok. Sebenarnya menarik karena beberapa kali gue ngobrol sama beberapa orang yang pengamat politik, tapi bukan politik Indonesia, justru global gitu ya. Justru yang kayak US misalnya. US itu kan wah super power dan segala macamnya, tapi juga quote unquote sistem pemilihan pemimpin mereka yang lucu itu, yang electoral college itu dan segala macamnya itu kan juga akhirnya menjadi sebuah pain point ya, yang orang masih ngeliat apa sih ini cara pemilu lu aneh banget kayak gini gitu kan dan lain sebagainya. Ini benar nggak pemilih lu pengen pemimpin yang ini nih gitu. Dulu Obama lah, kemudian yang Trump lah, kemudian yang Biden lah, kemudian yang Trump lagi, benar atau enggak sih? Dan setiap kali kepilih kan pendulum banget tuh. Dari yang kebijakannya gini banget, tiba-tiba kebijakannya gini banget dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Ya gue kebayang sih kalau di Indonesia, especially with our level of political education dan lain sebagainya, ya of course it's gonna take time sampai kita bisa dapat seperti itu kan. Gue lupa katanya ada pepatahnya kan, we elect the leader that we truly deserve kan. Hopefully gitu ya, one day kita memang deserve a whole group of good and kind leaders. Oke. Dan gue menambahin dikit bro. Boleh. Gue bilang lihat Indonesia itu mesti disegmentasi. Nah ini ilmu data. Data kan mesti dipilah-pilah, kita segmen baru keluar insight-nya. Sebetulnya Indonesia negeri 27 juta 270 orang. Sekarang 270 kan. Kalau kita pilah aja orang-orang yang bisa good and kind, yang bisa memakai data, yang punya waktu untuk itu di luar sudah provide for their family, itu jumlahnya tuh masih puluhan juta. Dan sebetulnya buat merubah sesuatu, make a change, itu nggak butuh semuanya untuk melakukan hal itu. Certain subset aja. Subset aja, tapi yang ngerti tadi kan soal pakai data untuk bisa ngelihat track record, ngelihat kritis juga,
dan memberi solusi juga gitu kan. Kita kritik itu perlu, tapi juga solusinya apa. Kolaboratif itu kalau teori gue tuh basically ada qualified few. Sebetulnya ada enough qualified few people di Indonesia yang satisfy this criteria. Kita nggak harus jadi full time politician. Kayak gue dan lu kan nggak politician. Tapi kita tuh bisa make a change gitu. Dengan caranya sendiri di bidangnya masing-masing. Oke. Gitu. Makin tajam nih, AI. Ya. Saat ini kalau bicara AI, kalau misalnya orang yang tadinya belum pernah ngerti soal AI atau artificial intelligence atau yang sekarang diterjemahkan di bahasa Indonesia ada akal imitasi. Akal imitasi. Gitu, AI, akal imitasi. Iya. Kalau orang cuma dengar dari podcast atau obrolan kita tadi, mereka akan mikir, oh AI is so freaking good. Gitu, sangat membantu dan lain sebagainya. Tapi gue juga nggak bisa menafikan bahwa banyak sekali penggunaan AI yang di luar batas moral. Menurut gue. Gitu. Bahkan kalau gue ngomong dalam sisi politisi gitu ya. Gue ngomong yang paling konyolnya deh gitu. Gue keterpa iklan ya di Instagram. Masih ada yang berani nge-promote video Presiden Prabowo jualan kasur. Bagi-bagi kasur gratis. Oh ya. Pakai suara editan AI. Oh. Jadi dikasih lihat gambar dia pidato, gambar beliau pidato, videonya. Kemudian jadi video kasur. Pakai suaranya beliau dengan AI, jelas banget itu AI. Diimitasi dan Lalu kayak, tinggal follow akun ini, tinggal begini-begini, nanti dapatkan kasur gratis, saya bagi-bagi ke masyarakat dan sebagainya. Sadly ada yang ketipu loh Pak. Iya. Jadi, gimana ya? We are only as strong as our weakest link, of course. Dan kalau kita bicara Indonesia dengan 270 juta, bonus demografi dan lain sebagainya, tentunya ada orang-orang ini yang weakest link ini. Yeah. Bahkan belum sampai ke AI, yang ketipu dengan mama minta pulsa, yang ketipu dengan Anda dapat hadiah gratis, Anda dapat warisan dari pangeran Nigeria, itu masih ada. Masih ada. Bagaimana pandangan seorang Pak Johan Sulaiman nih gitu ya? How can we excel at AI? Kemarin apalagi kita dibilang katanya mau bikin DeepSeek-nya Indonesia lah, segala macam. How can we excel at this? Sambil tidak meninggalkan yang seperti di bawah-bawah ini. Karena sebenarnya yang dilakukan Good Kind juga. Ya kita mau dapat leader yang bagus. Tapi caranya adalah ngedidik yang grassroots gitu kan. Kasarnya kan seperti itu. What's your thought on ini gitu? AI, teknologi, kita ngomongin kemajuan harus maju 20-30 kali lebih cepat. Tapi kenyataan di lapangan, masyarakat kita masih kayak gitu Pak. Wah, ini bagus banget nih. Susah nih pertanyaan nih. Gak apa-apa, saya kasih waktu mikir. Ini tidak di skrip. Maaf yang bikin skrip, ini nggak ada di skrip. Oke. Sebetulnya kita belajar di waktu gue ngomong sama customer gue juga yang mau pakai AI, sama kan pertanyaannya. Oke, bisnis gue nih begini-begini gitu kan. Gimana caranya AI ini membuat gue tuh bisa ya grow lebih banyak dan juga melakukan suatu defensive manuver nih supaya nggak di-disrupt nih sama saingan yang baru muncul kayak atau apa. Terus waktu kita ngobrol sama mereka, dengerin masalahnya, sebetulnya yang muncul tuh sebenarnya jawabannya sama lagi. Karena yang kita ngomongin tuh AI itu apa sih? AI itu kan teknologi. Betul. Gitu. Betulnya dari segi teknologi yang bisa berpotensi untuk baik dan buruk tadi, itu semua teknologi itu juga punya hal yang sama gitu loh. Setuju. Dan teknologi itu kan muncul terus gitu. Betul. Sekarang kita lagi zaman AI. Dulu ingat tahun lalu tuh kita bukan zaman AI. Tahun lalu tuh kita kalau nggak salah metaverse deh. Web3 lah. Web3. Ya, blockchain. Blockchain. Bahkan mungkin sebelumnya blockchain, baru metaverse. Ya. Baru sekarang AI. Next-nya katanya quantum computing. Quantum computing mulai lagi heating up. Jadi sebetulnya tuh teknologi sih akan muncul terus sebetulnya. Betul. Dan soal tertinggal nggak tertinggal itu memang harus pasti ada pembedaan. Karena kan ada orang yang investing their time untuk ngerti teknologi ini, dan ketika dia acquire this new knowledge, dia bisa exploit it. Got it. As opposed to orang yang masih catching up. Memang itu udah name of the game of technology. Teman, poinnya untuk bisa lalu bisa membuat ini jadi impact atau membuat ini jadi suatu defensive mechanism itu butuh culture change. Gitu. Kedua. Terus ketiga, teknologi itu by itself itu yang susah sekarang tuh bukan teknologi ya sebetulnya, karena AI itu bikin semua jadi mudah. Karena yang lebih susah itu adalah gimana orang-orang kreatif dan berpengalaman
memakai teknologi ini dan mengimplementasikan untuk mengganti bisnis proses dia. Correct. Jadi pengetahuan bisnis, kreativitas, keberanian, kolaborasi itu Nyampur semua ya. Itu nyampur semua dan teknologi by itself nggak bakal bisa help you sebetulnya. Oke, ini jadi teringat salah satu guru gue, Bu Dr. Ingriani Lim waktu itu cerita, dia bilang teknologi 4.0 membutuhkan society 5.0. Manusia harus lebih maju dari teknologinya, baru bisa dipakai dengan maksimal. Bener. Kalau enggak juga nggak bisa jadi apa-apa. Dan satu poin lagi tadi, kalau kita lihat, berarti kan teknologi netral. Kebetulan teknologi itu nggak ada baik buruknya. Itu bukan suatu hal yang punya moralitas gitu. Jadi yang lu bilang benar banget. Yang menentukan ini bakal jadi bagus apa enggak, ini bakal meninggalkan orang atau malah mengangkat orang. Manusianya. Itu manusianya, bener, lu benar banget. Bisa dengan teknologi makin bagus ini sebetulnya bisa lebih cepat mengangkat orang dari kemiskinan, memberikan mereka peluang gitu kan, memberikan mereka training yang lebih bagus. Itu bisa. Tapi kalau di tangan orang yang salah, nih balik lagi ke leader lagi nih. Iya. Di leader yang salah itu memang jadi membuat jurang lebih besar, meninggalkan orang karena mengangkat dan memperkaya golongan-golongan tertentu doang. Gitu. Karena jadi tadi ngomongin leader terus, sekarang kita yang lebih enteng. Kita yang lebih santai. Okay. Kita bahas soal CC sedikit. Oke. Ya, karena kan gimana pun ini juga podcast ini kan atas dalam rangka college Canisius College Alumni Day, dalam rangka menuju ke 100 tahun College Canisius, sudah hampir 100 loh, Pak. Iya, gila ya. Tahu nggak bahwa kita tuh sekarang di Canisius sudah bukan 3C lagi, tapi udah ada tambahan lagi, Pak. Dulu kan conscience, compassion, competence. Sekarang nambah C keempat, commitment. Yeah. Yang menarik ini, karena dari tadi dibahas terus, makanya gue pengen bawa ke sini. Yang kelima, leadership. For Mr. Johan Sulaiman, what is a good leader? Oke. Tapi lucu juga, komitmen dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Mungkin ternyata kita butuh, dianggap perlu lebih komitmen kali ya alumni SSC ya. Mungkin ada komplain-komplain dari sekolah lain, mungkin saya nggak tahu. Atau, ya. Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi I think tetap saya setuju komitmen itu penting. Iya. Mungkin harusnya udah dari dulu malah gitu. Tapi dulu kan dengan conscience, compassion, dan competence saja kita, ya saya sih merasa sudah lumayan dibentuk banget ke situ gitu. Sekarang nambah lagi, gue nggak kebayang sih pressure anak-anak yang sekolah sekarang. Iya, makin berat lagi ekspektasi. But for you, what is a good leader? Leader ya. Buat gue, as simple as a good leader itu memang selfless. Jadi servant leadership gitu. Man for others. Man for others, bro. Yeah. Yes. I think that's very important sih. Seorang pemimpin itu memang suatu amanah ya. Itu betul seorang pemimpin tuh harusnya nggak mau jadi leader. Kalau dia ngerti banget leader, maksudnya secara selfless speaking itu nggak ada yang menguntungin lu jadi leader gitu. Kalau ditimbang-timbang lebih banyak nggak enaknya. Jadi ketika seseorang itu terlalu eager mau jadi leader, itu sebetulnya kita mesti mikir lagi nih gitu. Kenapa ya? Ada lampu kuning yang menyala. Iya, karena betulnya the leader yang baik menurut gua dan leader yang kita butuhkan more so than before, leader yang man for others, leader yang naik karena dia tahu dikasih otoritas baru, dikasih power, dikasih tanggung jawab untuk merubah lebih besar, tapi itu dengan harapan ekspektasi ya lu pakai itu dong buat orang lain, jangan buat jadi diri sendiri gitu. Mungkin itulah kenapa ditambahkan komitmen dan leadership sih bro. Karena lu bisa aja pintar, lu bisa aja peduli, tapi kalau lu nggak komit, lu cuma panas di awal. What's in it for you, right? Oke. Terus lo kan 96 ya Pak ya? Ini udah yang santai nih, udah santai, tenang. Udah. Lo kan 96 ya? That was 31 years ago. 29 years ago. Jangan ingetin dong bro, gue berasa makin tua nih. Dan sekarang lu balik lagi ke sini. Boleh gue tahu nggak? Pertanyaan pertama simpel dulu. Selama 29 tahun terakhir sejak lu lulus, berapa kali lu balik ke CC? Oke. Karena kan gue pernah di luar negeri lumayan lama ya. Actually gue 22 tahun di luar. Oke. Jadi itu chance buat bisa kunjungin sekolah dan teman-teman tuh sangat kurang. Nah cuman ini luar biasa gitu sih bro. Actually waktu gue balik kan udah lama banget gue nggak ketemu nih berarti teman-teman angkatan terutama. Gue juga bingung. Mereka masih kenal nggak ya nih gue nih gitu. Mungkin mereka udah pasti sibuk. Jangan-jangan udah lupa ya? Udah lupa mungkin. Udah lama bro. 22 tahun gue nggak ketemu mereka gitu. Cuman waktu gue pulang, nggak tahu kenapa. Gue lupa deh gimana connect-nya. Mungkin gue ada tuh dua teman yang gue ajak ngobrol. Tapi gue langsung berasa, kok
"Oh, lu udah balik," gitu kan. "Ayo ketemu lo." Habis itu, kita ada ini nih grup basket nih gitu. Kita ada kumpul-kumpul nih alumni nih. Gila, gue langsung di welcome with open arms, bro. Oke. Jadi itu buat gue tersentuh banget lah. Emang yang dibilang the spirit of CC itu dulu yang waktu gue sekolah kan orang bilang, bonyok gue kan bilang, gila lu hoki banget lu masuk ke CC gitu kan, karena ini kompak banget anak-anaknya gitu kan. Kan gue nggak tahu bener apa nggak, ini kayaknya bener apa nggak sih, apa mungkin sekolah lain juga kayak gitu gitu. Iya, betul. Tapi ternyata gue ngelihat gila teman-teman gue emang kita brothers gitu kan, kita nggak anggap cuma nggak pernah ketemu atau apa, artinya gue nggak kenal lo, itu ternyata bukan seperti Bukan itu. spiritnya dan ya. Spiritnya tetap sama, udah kayak kita balik ke zaman dulu aja, balik ke waktu dulu kita sekolah bareng gitu. Nyontek ya? Enggak ya? Nggak ada. Nyontek dikeluarin. Belajar bersama. Tapi di waktu ulangan. Ya, tapi berarti berapa kali kira-kira? 10 kali ada? Oh, ya gue sekarang udah lebih. Ya lu kali basket, ya. Karena basket aja di sini sering kan? Basket, main, latihan, terus dulu ada acara kan, banyak acara kan kita, ya acara alumni, kadang-kadang ada yang alumni talk, ya gue usahain dateng lah. Kalau alumni day sendiri berapa kali datang? Udah berapa kali ya? Udah 2 kali gue. 2 kali datang. Iya. Berarti 2025 datang dong. Iya, harus. Udah di Indonesia. Iya. Ntar kita putar podcast ini, kita taruh gede-gede, kita play sejam. Keren. Ini keren sih. Ya, I look forward to dengerin semua yang lain-lain. Sure. Ya. Nah, Pak Johan, kalau ngomongin CC lagi ya, sedikit ya, kita we're closing into the end of the podcast gitu ya. Tapi apa sih 2 hal deh, gue akan 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, apa sih yang lo lihat beda dari Canisius yang dulu dan yang sekarang? Okay. Anak lo di CC nggak? Anak gue nggak di CC sayangnya. Yang beda ya? CC-nya sendiri kan? Iya, CC. Anak-anaknya atau sekolahnya atau gimana? Whatever. Apa yang lo lihat? Karena kan lo berkali-kali udah balik, sempat di luar negeri juga, dari lo lulus gitu. Pasti kan ada sesuatu yang berbeda. Kalau gue paling gampang gue jawab gitu. Sekarang CC ada AC-nya, bro. Oh. Kalau gue gitu ya, lapangan kayak bola tuh. ada AC-nya, lapangan bolanya menyusut gitu kan ya. Gue kayak, ya CC ada AC-nya lagi sekarang gitu. Nggak bisa lagi deh alasan kepanasan gitu kan. Nggak bisa tuh alasan ke perpus karena kepanasan. Orang sekarang di kelas adem. Tapi apa menurut lo yang beda, mungkin ada nggak something? Ini lucu juga ya, karena malah gue cuma kepikir yang sama. Dan gue thankful CC itu nggak berubah. Jadi prinsipnya itu dan tadi brotherhood-nya, the concept meant for others-nya, dan excellence in education, tapi juga education yang lalu beraplikasi gitu, yang diterapkan, itu nggak berubah dan gue thankful itu nggak berubah. Actually, gue bisa bayangin ya, gampang banget berubah. Itu kan suatu hal yang baik itu paling gampang hilang. Gitu. Interesting. Iya kan? Tapi jadi gue tahu ini bukannya kebetulan. Kita masih bisa hampir 100 tahun ya. Ternyata value-value yang define CC dari awal sampai sekarang itu nggak berubah, bro. Itu mungkin ini nggak jawab pertanyaan lu sih, tapi gue ngerasa yang the things that matter the most, thankfully nggak berubah. Yang berubah yang dasar-dasar aja, apa yang di permukaan aja lah ya. AC, gedung perpus sekarang jadi gedung baru gitu-gitu aja. Ya. Mungkin satu hal yang gue kepikir berubah tuh ya, untungnya thank you buat angkatan-angkatan setelah kita, mereka bisa mengangkat kita balik lagi ke peringkat yang bagus. Karena dulu di angkatan gue sempat deep dikit gitu loh. Nah itu mungkin berubah. Jadi ya itu mungkin satu hal. Masa sih? Nggak tahu ya. Bukan nomor 1 lah waktu itu. Jadi gue inget banget. Kita juga sekarang kayaknya nggak nomor 1. Ya udahlah. Ya itu. Tapi artinya ada suatu kompetitifness itu harus ada. Oke, Pak, pertanyaan terakhir dari gue. Ini nostalgianya lebih jauh lagi dari gue gitu. Pertanyaan terakhir dari gue sebelum epilog. Nah, kesel nggak lo? Nah, pertanyaan terakhir gue soal CC. Kenapa sih lo dulu milih masuk CC? Oh. Oke. Why? Gue waktu itu kan masuk ke SMP ya. Jadi kan gue dari SD ke SMP. Anak SD nggak tahu apa-apa lah gitu. Karena bonyok aja sih. Bonyok gue have a very high respect of CC. Obviously CC was one of the top lah ya di zaman gue ya. Tahun 90 tuh gue SD kan. Wah, saya baru lahir. Nah, lu baru 90 ya? 89 saya. Lu ngikutin umur gue terus dari tadi. Gak apa-apa, biar yang di rumah ingat. 46, 48. Biar ingat. Jadi gue terlalu kecil lah untuk bisa memilih sebetulnya. Tapi gue inget banget waktu gue datang, kalau nggak salah belum mesti datang untuk tahu hasil deh.
Jadi gue datang ke sekolah, dan gue ada sekolah lain waktu itu kan, yang gue juga udah daftar apply gitu. Waktu gue datang, gue ingat banget lapangan masih sama, lapangan basket. Kalau nggak salah ada kertas apa gimana, kalau kita mesti tahu, mesti lihat kita masuk apa enggak gitu, nomor. Terus waktu, ada nama gue di sini. Gila, gue happy banget sampai gue tuh teriak kenceng-kenceng di lapangan basket. Gue masuk CC gitu. Wah. Itu gue masih ingat itu waktu itu. Wow, interesting. Oke. Ini sekarang benar-benar pertanyaan terakhir. Lo ada pesan nggak buat generasi berikutnya? Nggak harus Canisius, tapi generasi berikutnya dari Indonesia mungkin. Any message? Lu mau ngomong ke kamera yang manapun terserah. Lu mau ngomong ke gua doang terserah, bebas. Ya. Nyaman. Enggak, gue juga, gue tuh apa ya? Bukan soal pesan ya, karena kesannya gue dituain banget gitu kan, ditinggikan. Absolutely not. Cuman mungkin ajakan lah. Gue ngelihat dari pengalaman gue bikin Good Kind gitu ya. Sebetulnya lucu deh. Orang bisa bilang kalau berpolitik itu lama-lama jadi apatis. Ada, dan kita tahu lah ada. Ya karena lagi hashtagnya kan kabur aja dulu misalnya. Katanya kita masuk ke kolam yang kotor ya kita akan ikutan kotor. Ya, dari ke kotor atau kita buru-buru keluar karena gila kotor banget. Nggak kuat gue. Gue nggak kuat. Dan memang our country always have challenges. Tapi gua ngerjain Good Kind dan lebih politik dulu. Tadi sangat nggak politik, karena kok jadinya banyak ada touch point-nya ke situ. Gue malah sangat optimis gitu. Gue malah sangat optimis karena di situ dengan ketemu dengan pengguna-pengguna kita, supporter kita, partner kita, komunitas kita, gue makin ngelihat ternyata banyak loh orang-orang yang good and kind leader itu gitu, dan banyak orang yang berbuat untuk negaranya, buat diri sendiri, buat komunitasnya gitu, bukan buat diri sendiri. Dan itu encourage me a lot gitu. Indonesia ini orang-orangnya tuh sebetulnya very peduli gitu. Jadi mungkin tadi ajakan gue ke teman-teman, ayo kita bangun negeri kita bareng-bareng dengan apa yang kita punya, apa yang kita dikasih gitu kan, apa yang Tuhan udah kasih kita. Jangan lepas harapan, karena sebetulnya banyak yang lain, yang leader-leader lain atau will be leader lain yang sebetulnya tinggal dicari aja gitu. Dan don't give up, keep on doing what you're doing, and then ya kita coba saling kenal, saling kolaborasi bareng untuk ya negara kita lah. Mantap. Oke, thank you banget Pak obrolannya. Pak Johan Sulaiman, CC96 dari goodkind.id. Mungkin nanti juga bisa dicek. Maybe you can contribute in whatever ways dan segala macamnya. Tapi begitu obrolan kita pada hari ini dengan Pak Johan. I hope you get something out of it. Kita ketemu lagi di podcast-podcast Kani Talk berikutnya. Dan kalau kalian ada mungkin one of you yang nonton ini adalah alumni Canisius mungkin yang ingin merekomendasikan temannya atau siapa keluarganya yang juga alumni Canisius untuk menjadi narasumber berikutnya mungkin bisa menginspirasi kita, we're very open. Please contact us. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya, di podcast-podcast selanjutnya, dan bye-bye.